Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, berbahagia, bisa beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Hari ini tepat tahun baru Imlek, jadi saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman yang merayakan. Semoga tahun baru ini bisa membawa semangat baru, terwujud semua cita-cita dan harapan. Nah, kali ini ada saya Sarani Riza dari komunitas Read Aloud Soloraya. Saya akan ngobrol di episode pertama dari sesi Literatalk. Saya akan bertemu dengan banyak pegiat dan juga praktisi literasi, baik dari wilayah Soloraya maupun Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini akan mengundang Mbak Asri Pujiastuti, itu sampai belibet kan nyebut namanya. Mbak Asri Pujiastuti, seorang pegiat literasi juga, seorang guru di SMK Negeri 7 Surakarta. Halo, selamat pagi Mbak Asri. Halo Mbak Sarah, halo, halo, selamat pagi, suara saya Halo, bisa kedengar? Halo, kedengeran suaranya jelas. Gimana suara saya aman oke, Mbak Asri? aman, terdengar dengan jelas Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Nah, mungkin buat teman-teman yang nantinya juga bakal mengikuti sesi ngobrol Literatalk ini, tapi nggak pas live ya, jadi melalui siaran ulang alias video di feed kita, ini adalah momen yang menarik karena baru pertama kalinya kita bikin Literatalk. Dan Mbak Astri Pujiastuti ini sendiri juga adalah inisiator dari komunitas Read Aloud Soloraya sekaligus pengajar di SMK Negeri 7 Surakarta. Nah, ngomongin soal buku, kita judulnya adalah Literatalk nih Mbak Astri. Buku apa sih Iya, yang oke. sekarang lagi Mbak Astri baca ngomong-ngomong? Sekarang macam-macam sih Mbak Sarah, jadi aku nggak punya genre khusus gitu ya, tapi kalau untuk terakhir-terakhir ini aku lebih suka baca kumpulan esai sama buku dari Khalid Husseini. Ada dua buku kebetulan yang saya baca itu tentang kehidupan warga Afghanistan gitu, dan saya tertarik hal-hal yang berbau apa ya Mbak ya, budaya, sosial, toleransi kayak gitu. Dan ini buku yang saya baca terakhir yang direview sama Read Aloud juga di Instagramnya kemarin, berjudul Kite Runner itu. Oke. Apa yang bikin buku ini jadi menarik gitu kan, Mbak? Di saat mungkin di masa pandemi itu orang pengennya baca buku yang santai ya, dalam artian nggak usah terlalu berat, ya kan? Iya, iya, Atau iya. justru kayak saya, kembali ke baca komik. Bener-bener pas pandemi ini lebih banyak baca komik. Nah, kenapa nih buku ini jadi menarik Hmm. buat Mbak Asri? Eh, Emang buku ini ada beberapa kisah-kisah yang agak sedih gitu sih Mbak Sarah ya. Cuman nggak berat juga karena itu tadi, karena saya tertarik sama hal-hal yang berbau kebudayaan di tempat lain selain di tempat bumi kita dipijak ini, di belahan dunia luar sana itu ternyata oh kayak gini ya kehidupannya, beda banget sama di tempat kita. Terus kita juga jadi punya gambaran nih betapa kita hidup di Indonesia itu sangat bersyukur kita bisa hidup berdampingan antara agama satu dengan agama yang lain, toleransinya begitu kuat, saling menghormati, dan kita bebas untuk menjalankan apa yang menjadi hak kita kayak gitu Mbak. Itu sih, dan Oke. saya selalu tertarik dengan tema-tema seperti itu, kebudayaan, sosial, politik, dan buku yang ringan-ringan juga ada kok yang saya baca yang kayak esai-esai lucu kayak gitu tuh juga ada di ada beberapa judul yang saya baca, kumpulan esai dari buku teman-teman saya juga, para penulis yang saya baca, dan mereka produktif sekali dan saya mensupport dengan membaca karya-karya mereka. Bukunya Mbak Sarah juga Apakah ada Bu? nih di rak saya. Wis, Iya asik. dong, Jadi saya selalu salah satu support semua. pembaca pertama ya. Mbak Asri Iya, jadi dan pembaca pertama buku saya oh kali ya, ini ya. oh gitu Iya ya. ya. Tapi itu bagus banget Mbak bukunya, dan itu kayaknya dibutuhin sama banyak orang gitu, karena bukan cuma sekedar bacaan ya, tapi kayak tutorial juga sih itu. Jadi kalau kita baca itu tuh bukunya kecil tapi padat gitu. Belajar dalam beberapa halaman tapi kita udah nyangkut semua ilmunya. Luar biasa nih Mbak Sarah nih. Yes, asik. Bermanfaat Terima sekali kasih ilmunya. loh Mbak Asri. Ini kayaknya Mbak Asri Iya. memang banyak kenalannya juga yang mungkin gabung di live kita pagi hari ini. Ada Mas Bagas Ada. Wahyu. Katanya Halo Bu Mas Asri tuh Bagas. orangnya pinter dan mahir Bisa menjadi aja. narasumber katanya. Iya, Mas Bagas Makanya ini juga dong. mantan murid saya ini, Mbak. Oh, Mas oke, Bagas ini mantan baik, murid saya. baik.
Jadi kalau apa namanya nggak salah dong ya kita dari komunitas mengundang Mm-mm. Mbak Asri di sini karena Mbak Asri emang punya banyak banget pengalaman di bidang literasi. Bacaannya Enggak tadi benar. apakah merepresentasikan juga buku-buku yang Mbak Asri tulis karena Mbak Asri ini juga penulis by the way, ya kan? Baru belajar sih Mbak, baru belajar nulis itu pun juga kemarin karena mungkin faktor luck juga, karena saya orangnya selalu kepo ya, pengen ikut ini, ikut itu gitu. Kebetulan saya ikut satu diklat khusus penulisan buku buat guru-guru gitu, dan saya lolos waktu itu di diklat dari salah satu penerbit di Malang, kemudian dapat pelatihan gitu di Semarang sama di Malang beberapa kali selama setahun itu, dan selama setahun alhamdulillah ada 3 buah buku yang sudah 2 tahun ya, selama 2 tahun ada 3 buah buku yang sudah naik cetak dan sudah terbit juga, dan dipakai juga nih buat saya pembelajaran di kelas juga saya pakai. Jadi saya di sini bikin buku teks Mbak Sarah, baru buku teks sementara, dan untuk buku yang insya Allah buku yang kelima ini saya baru belajar mau bikin buku non teks, jadi kayak buku karangan gitu. Cuman ini buku yang berisi pengalaman saya selama mengajar 11 tahun menjadi seorang guru gitu. Karena waktu itu saya kan sering nulis nih Mbak Sarah ya, sering nulis di media sosial, dan kebetulan dibaca sama follower saya, dan ada penerbit yang tiba-tiba menginbox gitu, minta saya untuk menulis buku. Dan ya baru belajar sih karena belum mahir juga untuk menulis ya, menulis karangan kayak gitu. Dan kalau menulis esai atau artikel lumayan sering di beberapa web gitu sama di media massa. Ada juga saya sebagai kontributor di salah satu web di Solo Bersimfoni. Saya sebut ya di sini kayak gitu. Oke. Solo Bersimfoni sendiri Iya, adalah salah satu komunitas yang ada di wilayah kota Solo Raya yang memang ini ya, apa namanya, betul-betul concern mengenai keberagaman, seperti itu ya Mbak Asri ya. benar, benar banget. Ada Dan saya juga memasukkan buku-buku nilai yang literasi di situ. Mm-mm. Oke, baik. Buku-buku Iya. yang berkaitan sama pluralisme juga ada nih dari antara 4 buku yang ditulis sama Mbak Asri tadi. Apa aja sih? Kalau saya sih taunya cuma yang ini ya, buku tentang perhotelan. Nah, mungkin bisa diceritain Ha-ha. 4 buku lainnya apa aja? Jadi yang keempat buku ini sementara semuanya buku teks Mbak Sarah. Jadi masih Mm, buku-buku yang aplikatif yang saya pakai untuk ngajar, dan juga alhamdulillah dipakai di seluruh Indonesia gitu. Jadi seluruh SMK di Indonesia, jadi mereka juga menggunakan buku itu untuk buku pendamping pembelajaran di sekolah yang ada jurusan atau kompetensi keahlian perhotelannya. Jadi judulnya itu ada front office, ada laundry. Jadi itu buku-buku yang memang dipakai untuk mengajar. Tapi kalau buku yang tentang nilai-nilai toleransi, keberagaman seperti itu dalam bentuk artikel sih Mbak selama ini, sama esai-esai yang saya tulis gitu. Dan nanti di buku kelima mungkin juga ada judul-judul yang ada konten-konten seperti itu. Selama saya mengajar itu pengalaman saya dalam memberikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi seperti apa, mungkin juga akan saya tuliskan di sana nanti. Doain aja ya, ini baru merangkak ini. Amin gitu Iya, ya. Karena kita melihat masa pandemi mungkin sebagian orang udah sibuk dengan pekerjaan rutinitas harian dong Mbak Asri ya, benar. mengajar, Mm-mm. ngurusin siswa, ngumpulin tugas, penilaian dan lain sebagainya. Tapi Mbak Asri adalah salah Iya. satu orang yang saya kenal yang produktif juga. Tapi by the way, kalau di kalangan guru sendiri, tingkat produktivitas dalam menelurkan karya itu seperti apa nih Mbak Asri? Hmm, kalau yang saya kenal ya Mbak, karena saya di sini kebetulan kan ikut beberapa komunitas, dan itu guru-guru di Indonesia, nggak cuma di Solo aja. Itu kalau saya lihat mereka justru pada saat pandemi ini banyak sekali yang dihasilkan, karya-karya yang dihasilkan, dan produktivitas mereka luar biasa. Pelatihannya tuh lebih banyak dibandingkan masa sebelum pandemi malahan Mbak, itu karena mungkin karena lebih fleksibel ya, bisa diikuti dari rumah, bisa online, waktunya juga lebih menyesuaikan dengan jam kita, mungkin setelah selesai mengajar jam 4 sampai jam 7, bahkan jam 9 malam masih bisa ikut gitu. Terus kemarin juga ada pelatihan menulis esai untuk para guru yang diterbitkan di media massa, kemudian pelatihan menulis artikel, pelatihan juga bikin buku, bikin media-media pembelajaran. Nah, itu yang paling berguna nih Mbak di masa pandemi seperti ini, saat pembelajaran dilakukan secara daring, guru butuh media yang menarik buat uh, menarik siswa untuk minatnya dalam belajar itu lebih giat lagi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran seperti animasi, video, nah seperti itu. Dan ternyata mereka luar biasa Mbak, dan itu malah justru dari guru-guru yang usianya sudah senior loh, jadi nggak kalah nih sama guru-guru yang muda.
gitu Oke, kalau jadi dari teman-teman penerapan saya. literasi sendiri sekarang berarti sudah mulai diadaptasi di media digital ya, Mbak Asri, untuk Betul. di Iya, kalangan guru sendiri. Oke, iya. dan kenapa ini? Kalau tadi Mbak Asri bilang kan lebih fleksibel gitu kan ya waktunya, Mm-mm. karena ada di rumah, lalu kemudian Iya. juga tuntutan untuk menghasilkan materi pembelajaran itu tinggi. Tapi sebenarnya kalau literasi di kegiatan belajar mengajar itu sendiri juga lumayan digenjot nggak sih istilahnya? Jadi guru tuh memberikan kesadaran ke para siswanya nggak sih Mbak? Oh kamu tuh harus baca buku, kamu tuh harus banyak nulis. Sebenarnya seperti itu juga nggak sih kalau di kegiatan belajar mengajar? Di KBM sehari-hari gitu ya, Mbak ya. Ya betul. Mm-mm. Saya cerita dulu nih sebelum pandemi dulu kita ada kegiatan khusus di pagi hari nih Mbak, biasanya di Selasa sama Jumat ya. Itu ada Selasa literasi, Kamis literasi gitu. Nah, itu berupa kegiatan membaca di awal pembelajaran jam pertama selama 45 menit. Itu salah satu upaya kita ya buat apa ya? Buat membiasakan, karena itu pembiasaan. Jadi di awal pembelajaran itu supaya mereka lebih lebih akrab lagi dengan buku gitu. Jadi di 45 menit pertama biasanya saya meminta mereka untuk membaca buku dari rumah yang non pelajaran. Bisa novel, bisa buku apapun itu ya, terserah mereka. Tapi ya 45 menit itu pastinya tidak terlalu efektif untuk bisa membaca buku yang tebal gitu kan. Akhirnya saya beralih ke yang bacaan-bacaan ringan atau pendek seperti cerpen gitu. Lalu setelah itu saya juga meminta mereka untuk membacakan kembali apa yang udah mereka baca itu ke depan kelas, kepada semua teman-teman satu kelas gitu. Jadi kalau literasi itu kan nggak cuma sekedar baca dan nulis aja ya Mbak. Sekarang literasi sudah mengalami perluasan, ada literasi numerasi, ada literasi finansial, ada literasi budaya dan keluarga negaraan, literasi sains, ada literasi ini yang saat ini yang paling relevan ya, ada literasi teknologi informasi atau kita sering menyebutnya literasi digital, dan itu kayaknya di era sekarang itu sangat penting untuk dikuasai kemampuan itu oleh khususnya murid-murid saya ya Mbak, terutama dalam menerima informasi gitu, karena kalau tidak punya kemampuan literasi digital yang baik, itu informasi yang datang akan lebih mudah kita terima mentah-mentah. Jadi kita nggak terbiasa untuk berpikir kritis dan menganalisis apa yang udah masuk itu. Langsung biasanya kita tertrigger gitu ya, ketrigger sama informasi yang masuk, kemudian kita kasih reaksi, respon yang cepat, membuat postingan serupa, yang provokatif, dan kemudian ya seperti itulah yang sering kita temui lah ya di media sosial tuh seperti itu. Gitu Mbak. Kalau di KBM ya itu sih langkah-langkah kita membiasakan membaca di awal-awal pertemuan. Selain itu juga karena sekarang murid udah beralih ya dari buku ke literasi digital. Jadi saya memberikan kebebasan mereka untuk membuka bacaan-bacaan di media misalnya di web ya. Ada web sekolah, ada informasi apapun itu di media sosial yang positif yang bisa mereka baca, kemudian mereka kasih feedback di sana. Misalnya kalau di web sekolah, saya kasih kesempatan mereka untuk memberikan komentar, feedback, apapun yang mereka baca, untuk melatih mereka berpikir kritis, untuk melatih mereka menyampaikan ide-ide. Seperti itu, Mbak. Kepanjang ya. Jadi ini Oke. bisa dibilang inisiatif dari guru pribadi atau memang sudah masuk dalam kurikulum sekolah tuh Mbak? Ya, kalau kurikulum, itu emang literasi sendiri sudah masuk di rencana pembelajaran, Mbak. Ada di RPP, jadi ada di situ. Di setiap itu ada silabus kan ya, silabus di situ ada rencana pembelajaran harus mencantumkan literasi itu di kegiatan pembelajaran. Misalnya membaca dulu sebelum guru menjelaskan materi atau sebelum berdiskusi selama berapa menit gitu. Itu emang ada di kurikulumnya. Tapi kalau untuk aplikasinya sendiri di kelas, nah itu kembali lagi ke guru masing-masing, Mbak. Misalnya kalau saya tadi menerapkan strategi um, di awal jam pertama mereka selain membaca buku, ada kalanya mereka malah justru saya minta untuk membuka gadget masing-masing nih. Kalau guru yang lain mungkin melarang ya, melarang membuka gadget. Nah, saya kasih kesempatan 45 menit pertama buka gadget kalian, tapi gunakan untuk literasi seperti itu. Jadi membuka web, membuka apapun, bacaan apapun, kemudian mereka juga kasih feedback, reply, komen, dan sebagainya. Jadi untuk melatih mereka untuk berpikir kritis seperti itu, Mbak. Oke, jadi lebih adaptif ya Mbak. Kalau mungkin Iya. biasanya atau kalau kita mengacu di RPP ya membaca itu adalah membaca textbook. Tetapi ini adalah Mm-mm. inisiatif dari tiap guru masing-masing
bagaimana membaca ini bisa lebih fleksibel tergantung dengan media apa yang saat ini memang hits di kalangan siswa gitu ya. Salah satunya adalah media Betul. sosial. Nah, kalau di Iya. sini ada yang kasih komentar Mas Bagas, kalau yang terlambat masuk sekolah itu biasanya disuruh ngerangkum di depan katanya. Iya nggak sih? Masih Oh menerapkan iya hal itu nggak betul. sih? Oh iya iya, ini zaman-zamannya Mas Bagas gitu ya. Jadi memang ini sedikit memaksa juga sih Mbak sebenarnya. Dengan merangkum seseorang itu kan pasti membaca dulu kan. Nah, jadi ini salah satu strategi juga supaya agak dipaksa karena memang minat bacanya itu jujur kalau bisa dikatakan rendah gitu ya kalau di siswa itu. Jadi kalau nggak dipaksa begitu ya kurang greget gitu. Akhirnya kalau ada yang terlambat kita nggak ngasih hukuman atau sanksi fisik, tapi kita minta untuk membaca, lalu dirangkum, ditulis kembali di dalam tulisan yang dengan bahasa yang berbeda. Seperti itu kan sudah melatih juga Mbak kemampuan literasinya. Gitu. Oke. Makasih Mas Dan Bagas. terima kasih ya Mas Bagas yang udah kasih komentar. Dan mungkin juga buat teman-teman yang mau ngobrol atau bertanya langsung ke Mbak Asri, saya persilakan untuk bisa menuliskan komentar di bawah ya, dan nanti akan dibaca langsung sama Mbak Asri. Nah, Mbak Asri ini kan udah cukup lama, tadi 12 tahun ya, 11 atau 12 tahun nih ngajar 11, ya Mbak? 11, 11 11. tahun, baik. Nah, berarti cukup tahu lah bagaimana sih karakteristik atau behavior siswa dan kaitannya sama sekolah di kejuruan. Yang kalau kita tahu Iya, kan ya Mas, kalau kejuruan pendidikan vokasi itu kan memang lebih yang praktek banget gitu. Nah, betul. sejauh apa literasi itu dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang pengennya langsung praktek tapi nggak mau belajar teori, nggak mau baca buku literatur. Pengalaman Mbak Asri seperti apa nih? Iya, tentunya beda ya Mbak di SMA sama SMK. Kalau di SMA itu lebih apa ya? Teorinya itu lebih banyak, masuknya baca-baca bukunya lebih banyak juga. Buku-buku untuk suplemennya juga banyak, buku-buku pendampingnya untuk pembelajaran itu bisa ngambil dari mana aja referensinya gitu. Kalau di SMK sebenarnya juga bisa diterapkan kayak gitu. Cuman pada prakteknya nih, siswa-siswa saya lebih suka belajar langsung. Jadi kita mungkin kalau dibagi itu jam jam praktek sama jam teorinya itu lebih banyak jam prakteknya, Mbak. Satu pembelajaran satu mapel itu bisa 6 sampai 8 jam loh dalam satu hari. Nggak mungkin kan kita mau belajar teori terus gitu. Jadi memang mereka lebih mudah nangkap kalau langsung dipraktekkan. Misalnya kalau di pelajaran housekeeping nih, bagaimana cara making bed gitu. Nggak mungkin mereka akan baca tahap-tahap making bed satu gitu dan seterusnya. Nah pasti mereka langsung mempraktekannya. Dan ini juga menjadi kendala, jadi apa ya menurunkan minat baca juga karena uh, kayak gini mah dibaca nggak bisa masuk, mendingan langsung praktek aja seperti itu. Dan mereka juga lebih banyak belajar dari video gitu, Mbak. Tapi kalau buku-buku pendamping tetap saya pakai dan tetap itu untuk kayak mereka evaluasi juga, Mbak. Kalau misalnya kita kan ada ulangan gitu ya. Nah, teori-teori itu dibutuhkan juga. Misalnya kalau di housekeeping bagaimana menghitung linen kamar, stoknya, seperti itu kan di praktek nggak ada. Jadi di buku itu ada rumus-rumusnya. Jadi ada ngitungnya juga. Gitu, Mbak. Berarti pada saat kapan nih buku itu masih bisa dikonsumsi ya istilahnya, masih bisa dibutuhkan oleh para siswa di sekolah kejuruan nih Mbak? Iya, jadi pada saat pembelajaran sebelum praktek itu biasanya guru akan menjelaskan terlebih dahulu ya, mereka akan belajar apa gitu. Kemudian langkah-langkahnya gimana itu dipaparkan dulu. Dan kalau saya seperti itu, setelah saya menjelaskan lalu saya buka waktu untuk diskusi kalau ada yang mau bertanya atau menjawab atau memberikan pendapat, baru setelah itu praktek. Jadi kita tetap butuh buku-buku itu buat pendamping praktek kita. Berarti artinya walaupun para siswa itu sudah terbiasa menyaksikan media pembelajaran visual ataupun audiovisual, lalu sudah terbiasa lebih banyak prakteknya, tapi buku ini tetap dibutuhkan ya, tetap mereka Tetap harus baca dibutuhkan. untuk Betul. menguatkan teori-teori itu. Nah, ada Iya. nggak sih Mbak pojok-pojok literasi di sekolah yang memang itu sifatnya lebih ke ekstras ya, jadi tidak ada apa namanya keharusan, tapi bisa memancing minat daripada siswa untuk membaca. Ada nggak sih di SMK Negeri 7 Surakarta ini Mbak Asri? Ya, alhamdulillah ya Mbak. Jadi beberapa tahun yang lalu memang kita di SMK 7 sempat mendapat apa ya juara satu untuk literasi sekolah literasi nasional waktu itu dan 2 kali kita ada juara satu sama juara
juara 2 kalau nggak salah. Nah, dan emang kencar sekali Mbak di sekolah kita untuk hal-hal yang berbau literasi termasuk juga properti dan atribut yang berkaitan dengan literasi, salah satunya itu tadi. Selain kegiatan-kegiatan literasi yang marak dan masif dilakukan di sekolah kayak apa namanya, Jumat literasi misalnya, Kamis literasi, kemudian membaca bersama kayak festival, bulan bahasa, lomba-lomba, itu juga ada pojok literasi. Nah, di depan lobi itu ada Mbak khusus. Nanti saya kenalin juga ke sahabat-sahabat Read Aloud Sorayan ya, pojok literasi di sekolah. Ada buku-buku juga, ada angkringannya juga Mbak. Jadi ada yang bentuknya model angkringan ya Mas Bagas masih di situ nggak ya? Nah Mas Tri Wahyudi ini juga anak-anak saya ini. Jadi ada angkringan tapi isinya tuh buku gitu Mbak. Jadi kita bisa nongkrong di sana sambil ngeteh, sambil minum apa kopi atau sambil ngopi, sambil ngemil gitu. Di situ udah disediakan nih buku-buku macam-macam yang bisa dibaca sambil nongkrong-nongkrong. Jadi lebih dikemas, lebih santai gitu untuk membaca buku tuh nggak harus yang sepaneng gitu loh Mbak Sarah. Tapi saya penasaran loh Mbak, yang ada di Iya, angkringan itu buku-buku macam apa aja sih gitu kan? Apakah buku-buku yang berat atau yang emang bisa heeh. fun ketika kita baca sambil ngeteh, sambil ngobrol? Ada buku apa aja sih di situ? Kebetulan saya udah buka-buka juga dan ngecek-ngecek gitu di sana buku apa aja sih sebenarnya yang ada di situ. Ternyata macam-macam Mbak. Dan itu yang bukunya itu kalau nggak salah dulu ada dapat bantuan dari kementerian, dari Erlangga dan dari macam-macam gitu ya. Dari guru-guru juga yang menyumbangkan buku di sana. Dan itu mulai dari penlit, buku anak-anak, buku bahkan kayak buku agama gitu pun ada Mbak. Semacam buku apa ya, kemarin itu buku-buku tentang agama itu juga ada di sana, kemudian buku politik juga ada, macam-macam. Jadi genrenya macam-macam Mbak di sana, tergantung si pembaca mau milih yang mana. Jadi nggak kita seragamin ya, khusus buku remaja misalnya, atau khusus buku pelajaran, atau khusus yang dewasa, tapi kita macam-macam di sana, tinggal milih aja kayak prasmanan aja gitu. Saya jadi pengen flashback waktu sekolah dulu gitu kan Mbak, antara sekolah saya Iya, waktu SMP sama SMA. mm-mm. Jujur aja buku-bukunya tuh keren-keren buku waktu saya SMP di perpustakaannya. Oh ya, Karena update banget, iya. Jadi apa sekarang buku yang emang lagi hmm. keluar, di display di toko buku, jadi bestseller tuh perpustakaannya pasti punya. Beda sama Wah, ketika keren. SMA. SMA-nya tuh Iya, old iya. school banget, bukunya lawas-lawas, jelek-jelek gitu Oh kan ya. gitu. Iya, betul. Nah, berarti kalau saya pengen tahu juga nih, seperti apa nih kalau di SMK Negeri 7 gitu, Mbak? Pembaharuan terhadap koleksi bukunya sendiri, apakah juga cukup reguler dilakukan? Atau seperti apa nih? Karena buku-buku yang bagus-bagus, kinclong-kinclong itu juga biasa menarik perhatian para siswa, kan? Kalau dari Mbak Azri sendiri gimana nih? Iya, jadi pembaca itu nggak cuman butuh isi bukunya ya, tapi packagingnya juga ya ternyata. Iya, jadi kalau di sekolah saya memang ini sih, kalau kita masuk ke perpustakaan, mungkin paling banyak isinya adalah buku-buku paket gitu, buku-buku yang dipakai untuk pelajaran. Tapi di sana juga ada buku-buku non pelajaran kayak novel-novel karya sastra gitu juga ada. Dan pembaharuannya lumayan sih karena kami juga bekerja sama dengan penerbit gitu ya Mbak. Jadi ada buku-buku stok yang baru yang bisa dinikmati dan uh, ada apa buku-buku yang dari guru-guru juga yang mungkin udah nggak terbaca lagi terus disemakan di sana gitu. Dan ini menarik untuk didiskusikan misalnya kayak di sela-sela waktu kita setelah selesai mengajar. Jadi nggak cuma sekedar nongkrong atau mungkin ngobrol mainan HP, tapi juga sambil baca buku. Dan mungkin juga akan lebih bagus lagi kalau ditambah kayak buku-buku yang fresh yang lagi happening sekarang gitu ya. Jadi menambah minat baca kayak di SMP-nya Mbak Sarah tadi. Kalau di tempat saya sih mungkin belum terlalu update ya Mbak, ya bukunya masih yang itu-itu aja. Apalagi sekarang pandemi kan juga para siswa nggak datang ke sekolah, jadi belum ada lagi buku-buku yang baru. Kalau menurut Mbak Azri sendiri gimana nih? Kalau misalnya kita dapat PR ya untuk meningkatkan minat baca. Sebenarnya banyak yang bilang kalau minat baca masyarakat Indonesia, pelajar Indonesia itu relatif rendah gitu. Tapi di satu sisi kita tuh penggunaan media sosial, kemudian platform digital tuh juga kenceng banget. Nah, kalau dari Mbak Asri sendiri sebenarnya untuk meningkatkan minat baca tuh harus seperti apa? Apakah harus banyak baca buku
yang berbentuk teks gitu, yang berwujud fisik, atau bisa sekarang lebih adaptif dengan menggunakan e-book atau membaca portal berita di internet, itu apakah juga salah satu aktivitas literasi yang bisa kita tingkatkan? Kalau dari Mbak Asri gimana nih? Iya, jadi kalau kita lihat di penelitian hasil ini ya, hasil data dari eh, apa Central Connecticut State University Amerika itu, kita ada di urutan 60 dari 61 negara yang minat literasinya itu rendah gitu ya. Di bawah kita ada Botswana, di atas kita ada Thailand, yang paling tinggi siapa lagi kalau bukan Finlandia gitu. Tapi ternyata Mbak, nah kemarin saya baca nih buku karangan teman saya sendiri. Teman saya itu traveler dan dia juga penulis, dan dia memberikan pandangan yang berbeda nih tentang minat baca yang sudah ada di data sisi apa tadi, CCSU tadi ya. Ternyata itu nggak sepenuhnya benar Mbak gitu. Karena ternyata teman saya tuh sempat main kan di Malaysia, dan dia dia tuh yang nyetrip banget, dia di jalanan lah, dia traveler lah ya. Jadi dia tahu gimana sih perkembangan buku-buku di sana, gimana minat baca masyarakat di Malaysia gitu. Dan ternyata buku-buku yang mereka pajang itu juga masih kalah sama yang di Indonesia. Kemudian ruang-ruang untuk diskusi buku di Malaysia tuh juga nggak segencar di Indonesia. Kayak kayak kita nih saat ini nih, kita lagi diskusi buku seperti ini, dan banyak sekali kan kegiatan yang semacam ini yang di Indonesia itu dilakukan, dan banyak gitu, masif, marak gitu. Tapi kalau di Malaysia itu nggak sebanyak ini, dan mereka lebih banyak koleksi bukunya tuh masih yang lawas-lawas gitu loh Mbak. Gitu. Dan di Indonesia sendiri kalau kita bisa bilang ya, tahun 2017, kalau data terbaru saya nggak tahu, dari 126 juta pengguna Facebook, kita tuh ada di urutan keempat loh di dunia. Dan kita juga termasuk, kita tahu bahwa di Facebook itu bukan berupa konten gambar atau video, lebih banyak konten tulisannya kan Mbak Oke, ya. betul. Dan pengguna Facebook itu memang jarang sih dari kalangan remaja, dan paling banyak tuh di kalangan usia mungkin 30 ke atas, kayak saya, mama kayak saya ini nih, yang lebih banyak bahas-bahas isu, lebih banyak bahas tentang tulisan dan sebagainya. Dan yang saya tahu nih di Facebook itu ada komunitas bisa menulis yang anggotanya itu kebanyakan emak-emak Mbak, dan mereka luar biasa produktif dalam menulis. Itu luar biasa loh. Jadi kalau kita lihat ke Indonesia literasinya rendah itu juga belum tentu. Mungkin kalau di tingkat remaja ya masih kurang, tapi justru malah di usia-usia dewasa itu cukup tinggi di negara kita itu. Gitu kalau menurut saya. Jadi walaupun di datanya itu seperti itu ya, tapi sebenarnya kita perlu bisa optimis juga sih ngelihat literasi di Indonesia saat ini. Apalagi kita kan juga ketemu dari ini ya Mbak, dari kegiatan Bunda Baca gitu. Jadi bunda-bunda yang suka membaca itu juga banyak gitu, termasuk Oke, ya jadi mungkin teman-teman kita. indikator di penelitiannya juga mesti harus dilihat dulu ya, ketika ada sebuah Betul. penelitian, di situ apa sih yang dijadikan indikatornya ketika memutuskan, Iya, ketika mengambil sebuah kesimpulan, dikatakan kalau masyarakat Indonesia itu minat bacanya rendah, nah ini seperti apa gitu kan, kita harus lihat lebih jeli lagi. Karena terbukti gitu ya, penggunaan sosmednya di Indonesia itu tinggi banget, dan iya katakan di betul. Instagram pun juga gambar selalu pasti ada captionnya di sana kan, Ada minimal captionnya. gitu, dan pasti juga ada apa namanya kesempatan untuk membaca teks di situ. Jadi kita butuh nih update penelitian terbaru sesuaikan dengan range usia, bacaan dan lain sebagainya. Betul. Jadi karena Nah, dipengaruhi beberapa faktor juga ya Mbak, nggak bisa dari satu sisi aja betul gitu. betul banget. Nah, Ya. kalau tadi kita bicara literasi di sekolah kejuruan, berarti di sana anak-anaknya udah gede-gede ya kan ya Mbak? Paling nggak udah 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Betul. Menurut Mbak Asri terlambat nggak sih kalau di usia-usia seperti itu tuh baru disemangatin untuk membaca buku? Kalau menurut saya nih Mbak, nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan saya sendiri aja yang sudah usia segini masih terus belajar. Apalagi anak-anak saya, murid-murid saya, yang mereka usianya tuh masih sangat produktif, masih sangat panjang masa depannya, langkahnya ya, nggak ada kata terlambat sama sekali gitu. Dan saya pun juga, saya sendiri kadang merasa minat baca saya tuh masih rendah dibandingkan teman-teman saya yang lain, dan saya juga ngeh sama buku-buku itu juga belum lama ini, walaupun mungkin dari kecil saya sudah
ini ya Mbak, udah disuguhi sama buku-buku sama orang tua saya, walaupun orang tua saya nggak doyan baca buku ya, tapi mereka itu beliin saya buku-buku gitu. Mungkin karena ya suka aja beliin anaknya buku, saya suka dibeliin buku. Dulu waktu saya ingat pertama kali dibeliin ayah saya itu buku bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris yang ada gambarnya, kemudian ada teksnya, ada conversation segala macam, dan saya mulai suka itu. Sampai SMP, saya juga rajin banget nih baca-baca buku anak-anak, baca buku semacam buku kayak gitulah ya. Terus baca buku remaja, majalah-majalah tabloid remaja, sampai saya SMA juga. Dan waktu kuliah tuh saya masih ingat saya suka banget baca Anida. Nah, dan, jadi saya juga sampai tahu ke beberapa penulis kayak Andrea Hirata, Terelie dan sebagainya. Terus saya juga menikmati karya-karya mereka, mengkoleksi buku-buku mereka kayak gitu. Jadi nggak ada istilah terlambat. Siapapun di usia berapapun silahkan gitu membaca sebanyak-banyaknya buku, karena orang yang nggak mau baca itu rugi ya. Rugi kenapa? Karena agama kita pun mengajarkan ikro, bacalah. Yang pertama harus kita lakukan itu membaca. Bayangkan kalau kita nggak mau baca, kita nggak tahu apa-apa ya, ya semakin tertinggal aja gitu dari negara-negara lain gitu. Pertanyaannya adalah kemudian gimana caranya membiasakan membaca gitu bagi kita yang mungkin sudah punya banyak aktivitas, buat anak Mm-mm. sekolahan, buat mahasiswa, buat para pekerja profesional, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tips dari Mbak Asri, gimana caranya untuk bisa meminatkan kembali, meniatkan kembali untuk bisa membaca buku nih, gimana Mbak? Iya, masalahnya gini, Mbak Sarah. Kadang kita itu karena hidup di lingkungan yang membaca itu kayaknya sesuatu yang masih dianggap kayak belum familiar gitu, kebiasaan yang Eksklusif belum ya? apa eksklusif bener. Jadi saya ke kantin bawa buku, saya kemana buku itu kadang-kadang juga ada yang ngasih komentar, "Wih, sing literasi, sing apa gitu loh," masih ada yang kayak gitu. Dan sebenarnya kan hal-hal seperti itu nggak akan menjadi sesuatu yang eksklusif kalau kita sudah biasa nih, kayak kita kita bergosip itu biasa gitu dan bukan halnya. Nah, kalau seandainya kita mengganti aktivitas bergosip itu dengan membaca, udah berapa buku yang sudah kita baca gitu. Dan membaca sekarang sudah bisa beralih juga, nggak dari buku, bisa juga ke e-book, bisa di gadget kita masing-masing ya, tinggal install aja di situ. Ada juga playbook ya, kita bisa beli buku secara online langsung membacanya di sana. Dan banyak media-media yang bisa kita akses untuk membaca buku, nggak harus beli. Karena sebenarnya kalau dari buku yang saya baca di buku teman saya itu, Mbak, sebenarnya bukan literasi kita yang rendah katanya, tapi kemauan kita untuk membeli buku itu yang rendah. Karena kita 300.000 misalnya mau beli baju itu nggak sayang sama sekali. Tapi bayangin 300.000 buat beli buku. Nah, itu aduh cuman buku gitu loh. Masih ada rasa apa ya? Masih menganggap buku itu sesuatu yang kurang penting dibandingkan kebutuhan yang lain. Seperti itu. Jadi kalau untuk membiasakan baca, baca dulu apa ya yang disukai aja lah. Mau baca tentang misalnya tentang kisah cinta atau kisah dongeng atau apapun itu, yang penting kita suka dulu. Kalau sesuatu udah kita suka itu pasti kita nggak perlu disuruh, kita pasti akan membaca dan terus membaca, akan ada keinginan untuk terus membaca kan, seperti itu. Jadi Atau ada satu boleh hal yang boleh juga menarik di ya. ya, boleh juga di media di portal-portal gitu, media yang mungkin ada sekarang kan banyak yang disukai orang-orang anak-anak muda tuh, misalnya tulisan-tulisan yang menyentil, yang agak nakal tapi lucu gitu ya Mbak, anekdotal gitu atau sarkasme gitu, yang kayak satir gitu loh Mbak. Dan mereka menyukai itu, bisa diakses di apa kayak media online gitu ya, kayak mojok.com misalnya atau yang lain. Sekarang lebih banyak kok alternatif membaca yang nggak membosankan dan yang nggak berat juga. Oke, jadi ada hal yang menarik bahwa kegiatan berliterasi, literasi bahasa pada khususnya membaca dan menulis itu menjadi sesuatu hal yang eksklusif karena nggak semua Mm-mm. orang mau menyempatkan diri untuk melakukan hal tersebut. Itu yang pertama, kalau dari penjelasan Mbak Asri. Yang kedua adalah Mm-mm. daya beli masyarakat terhadap buku itu masih cukup rendah. Buku masih dianggap barang mewah, ya kan? Iya Padahal betul. sebenarnya ya,
ada banyak platform gratis yang bisa kita manfaatkan. Kayak tadi ya, user generated content kayak Mojok.co, Kumparan, lalu Mm-mm. kemudian juga ada Tirto, ada Historia, Tirto banyak kok ID, platform-platform. Ada Magdalene detik.com. yang Mm-mm. betul, ya kan? Yang khusus mengupas sebuah topik secara mendalam, Vice misalnya. Jadi banyak banget Iya. sebenarnya yang bisa kita akses. Nah, kalau kemudian ada juga apa namanya, sekarang kan kecenderungan para orang tua itu mulai memperkenalkan aktivitas membaca buku sejak dini. Itu kenapa hadir yang Mm-mm. namanya komunitas Read Aloud Soloraya, karena membaca itu perlu dibiasakan. Anak-anak bisa tahu dari orang tuanya. Kalau menurut dari Mbak Asri sendiri, seperti apa sih harapannya komunitas Read Aloud Soloraya ini bisa menyemangati baik itu orang tua, baik itu mahasiswa, baik itu apa namanya masyarakat pada umumnya. Itu sih bagaimana sih dengan kehadiran komunitas kita ini? Iya, tentunya waktu pertama saya diundang atau diminta bergabung sama Mbak Sarah tuh, wah luar biasa. Saya menyambut dengan sangat gembira gitu. Ada gerakan seperti ini diinisiasi sama orang-orang keren kayak Mbak Sarah, Mbak Titi, dan saya menjadi bagian di dalamnya itu suatu kehormatan banget nih buat saya gitu. Dan saya berharap komunitas ini bisa didukung banyak pihak, bukan cuma dari ibu-ibu yang punya anak kecil, tapi juga semua kalangan dan dari mahasiswa, pelajar umum ya, bahwa membaca nyaring itu salah satu metode yang kita harapkan menjadi efektif untuk meningkatkan minat baca di masyarakat dan meningkatkan literasi di masyarakat. Jadi kita nanti juga akan mengajak anak-anak mungkin di usia SD gitu ya Mbak untuk mencintai kegiatan membaca dengan read aloud ini. Dengan membaca nyaring ini kan ada ekspresi, ada intonasi, artikulasi yang bisa memberi semangat bagi si pendengar maupun pembaca itu sendiri. Jadi aktivitas membaca buku itu lebih menyenangkan. Dan saya Dan berharap ini ternyata lebih banyak yang mendukung ya dan bergabung di komunitas kita gitu. bukan cuma buat anak-anak ya Mbak Asri ya, karena bisa juga Iya, diterapkan di kalangan mahasiswa ya. betul. Jadi Ternyata kemarin di semua orang bisa. Mbak Titi, Mbak Titi itu ya sudah cerita kemarin ya Mbak sama kita. Ternyata ada mata kuliah membaca nyaring, itu baru saya tahu juga. Dan luar biasa ya itu berarti bisa langsung diaplikasikan di masyarakat, bisa langsung dipakai juga secara persuasif untuk mengajak masyarakat dengan metode itu read aloud itu ya. Dan ini juga udah booming di mana-mana kayaknya ya Mbak ya. Selain di luar Betul, negeri di betul. Indonesia, di beberapa kota di Indonesia juga sudah mulai ada geliatnya gitu. Baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin menyaksikan Instagram Live ini, bisa juga untuk bergabung bersama komunitas kami di komunitas Read Aloud Soloraya. Paling enggak, kalau teman-teman tuh suka baca buku dan merasa bahwa semangat ini tuh harus ditularkan ke banyak orang, ayo bergabung sama kita gitu. Karena kita bisa membuat gerakan tuh dari hal yang sederhana banget ya, Mbak Asri ya, mulai dari yang Iya. namanya mereview buku, lalu kemudian juga bikin video baca buku, share tips-tips tentang buku, hal-hal yang sederhana itu bisa kasih impact yang besar. Di sini ada komentar Iya. dari Link Ilmu, setuju. Read aloud Iya, diklaim halo. para ahli untuk mengangkat minat baca dalam skala besar. Kadang kalau silent reading, orang itu cenderung pasif dan kegiatan membaca terasa kurang menarik. Kalau dari Mbak Asri sendiri, apa sih yang bikin read aloud itu jadi menarik, Mbak Asri? Iya, setuju banget nih sama link ilmu Mas Mundi ya. Iya, jadi read aloud ini diklaim mengangkat minat baca dalam skala besar. Kalau iya kadang gini Mbak Sarah, kalau kita bacanya itu silent gitu, kadang kita mudah sekali terdistraksi ya. Jadi karena kita bacanya dalam hati, misalnya ada suara atau ada apa di sekeliling kita, kita mudah banget untuk terpecah konsentrasinya. Gitu. Tapi kalau read aloud itu karena kita membacanya nyaring, pasti lebih fokus, lebih mendengarkan dan apalagi ada ekspresinya juga pada saat membaca. Setuju saya sih ya sama link ilmu tadi pendapatnya. Jadi ini Oke, jadi saya berharap dengan metode ini lebih mudah aja, lebih lebih mudah ditangkap dan lebih mudah diikuti oleh semua masyarakat lah. baik, apalagi sekarang ada media sosial ya, teman-teman. Jadi ketika melakukan reading aloud boleh banget didokumentasikan. Tapi ada juga memang tidak semua buku bisa digunakan sebagai media untuk membaca nyaring ya. Jadi teman-teman harus
memilih-milih lagi buku mana sih yang memang enak untuk dibaca nyaring. Kalau baca apa namanya isi-isi panjang memang kurang asik ya Mbak Asri untuk dibaca read aloud Iya, ya. benar. Jadi Iya, harus iya, iya. dipilih-pilih lebih lebih teliti lagi mana yang asik disampaikan, mana yang asik untuk dibacakan. Oke Mbak Asri, nggak kerasa kita udah ada di sesi terakhir, di penghujung sesi kita obrolan literatur kali ini. Mungkin ada nih yang pengen Mbak Asri sampaikan sebagai seorang pengajar, guru di SMK Negeri 7 Surakarta dan pegiat literasi, aktif juga menulis buku dan bergabung di berbagai komunitas. Tips akhir atau pesan akhir dari Mbak Asri untuk meningkatkan minat baca atau terus semangat membaca di berbagai kalangan. Silahkan, seperti apa Mbak Asri? Oke. Halo untuk Erin dan Yosin yang baru gabung. Aduh, udah telat nih, udah mau selesai. Ya, pesan saya untuk semua yang menyaksikan acara ini dan semua yang menjadi follower Read Aloud Surabaya ya, tetap membaca karena kita akan tahu banyak hal dengan membaca dan kita tidak akan tertinggal karena kita tahu dari membaca. Di sanalah banyak sekali ilmu. Dari buku-buku itu kita bisa mengubah dunia, kita bisa mengubah pribadi kita, dan cintailah buku-buku dan tetap tularkan kebiasaan membaca kepada orang-orang sekitarmu. Gitu aja. Dan dengan membaca kita akan lebih membentengi diri ya Mbak, apalagi sekarang banyak informasi yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak terbiasa membaca, literasi kita rendah, kita akan menjadi korban dari informasi-informasi atau apa ya, eh, yang apa namanya, provokatif gitu ya. Jadi kalau kita sudah banyak baca, oh ini nggak bener nih, kita udah tahu gitu karena kita sudah ada bekal membaca banyak hal gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Asri Pujastuti yang sudah berbagi dengan Sama-sama Mbak komunitas Sarah. Raya pagi hari ini dari obrolan buku apa sih yang tadi udah dibaca sama Mbak Asri sekarang gitu kan ya. Kayaknya lagi suka sama isi-isi katanya. Lalu cerita pengalaman nulis bukunya juga. Lalu gimana sih penerapan literasi di sekolah kejuruan. Sampai bagaimana fungsi Read Aloud ini untuk meningkatkan minat baca. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas Read Aloud Solo Raya, silahkan masuk di bagian profile di akun kami, karena nanti di situ ada link dan langsung aja isi link untuk bergabung bersama keluarga besar komunitas Read Aloud Solo Raya. Terima kasih Mbak Asri.